malah kopi ada sedikit so udah pengen sa tiga kah oh matanya ini nangkam tiga ada kabar empat kah empat pas ini nah 8, 9, 7 gaji enam masa silau gaji deh nah sedang ya sedang ini Sabtu ini mau tahu apa nih dong? Sabtu kali nak Sabtu budi Sabtu ini pas kah Selasa sekali lagi Selasa yang ini ngancak Haji Ahmadi aja lagi izin anu bukannya tahu izin baca kitab Allah gimana sih dia ya sini bang jadi emang kadada Bapak Muhammad Bapak Haji Ahmadi kan baca kitab Allahnya ada Bapak Muhammad kan baca أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي الكريم وعلى أصحابه وأزواجه وأجوبته من سيدة أهل الكبار أبي العباس بن مكان عدي ربي صلى الله عليه وسلم سيد البرهام سيدة فاطمة الزهراء سيدنا علي بن أبي سيدنا الزهراء سيدنا هدية الكبرى والمصنفين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Alaqah. Al-Alaq Ya, baca muqaddimah. Ya, tulah. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat termasuk gulungan surah Al-Makkiyah ayat 1 sampai dengan 5. Dari surah ini adalah ayat-ayat Quran yang pertama sekali diturunkan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berkhulwat di Gua Hira. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Surah ini dinamai surah Al-Alaq atau segumpal darah, diambil dari perkataan Al-Alaq yang terdapat pada ayat kedua surah ini. Surah ini juga dinamai dengan Iqra atau Qalam. Pokok-pokok isinya perintah membaca Al-Quran. Manusia dijadikan dari segumpal darah. Allah SAW menjadikan kolam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya cukup. Ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana latagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nashiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Bacalah dengan menyebut Tuhan engkau yang telah menciptakan. 2. Dia telah menciptakan akan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhan engkau adalah yang paling pemurah. 4. Dia mengajarkan dengan kolam. 5. Dia mengajarkan manusia Pina dengan kalam atau pina pensil. dengan kolam pina. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 6. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. 7. Karena melihat dirinya sendiri merasa cukup. 8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan engkaulah tempat kembali. 9. Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang melarang? 10. Seorang hamba ketika ia mengerjakan salat. 11. Tidakkah engkau, Abu Jahal, mengetahui bahwa ia Muhammad SAW berada di atas kebenaran atau petunjuk? 12. Dan ia menyuruh manusia bertakwa kepada Allah SAW. 13. Tidakkah engkau Muhammad mengetahui sesungguhnya orang itu Abu Jahal mendustakan dan berpaling menguluk-uluk keesaan Allah. 14. Tidakkah ia Abu Jahal mengetahui bahwasanya Allah melihatnya segala perbuatannya. 15. Sekali-kali tidakkah demikian, sesungguhnya jika ia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya. 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. 17. Maka biarlah ia memanggil kelompoknya untuk menolongnya. 18. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. 19. Sekali-kali tidaklah demikian, janganlah engkau mentaati ia Abu Jahal, tetapi sujudlah dan dikatakanlah diri engkau kepada Allah SAW. Tafsir dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Dan dekatkanlah. Tetapi sujudlah dan dekatkanlah diri engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, maksudnya mulailah dengan menyebut Tuhan engkau yang telah menciptakan semua makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari segumpal darah, yakni segumpal darah yang kental. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan engkau adalah yang paling pemurah, yakni tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Kalimat ini adalah untuk lebih mempertegas kalimat atau ayat yang pertama. Allazi 'allama bil qalam. Dia mengajarkan manusia menulis dengan kolam pena. Orang yang pertama yang menulis dengan memakai kolam atau pena adalah Nabi Idris alaihissalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan membuat sesuatu serta hal-hal yang lainnya. Kala innal insana latagha. Ketahuilah arti sesungguhnya memang benar, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-Ruhau segena, karena melihat dirinya sendiri merasa cukup dengan harta benda yang dimilikinya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguhnya hanya kepada Tuhan engkau lah, wahai manusia, tempat kembali, yakni kembali kalian nanti. Karena dia kelak akan memberi balasan kepada orang yang melampaui batas sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Di dalam ungkapan ini terkadang ancaman dan peringatan terhadap orang yang berlaku melampaui batas. Ra'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapat engkau, yakni tentang orang yang melarang? Yang dimaksud adalah Abu Jahal. Abdan ijazallah, seorang hamba. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW ketika ia mengerjakan salat. Ya, Ar-ra'aita in kana 'alal huda. Tidaklah engkau Abu Jahal mengetahui bahwa ia Muhammad SAW berada di atas kebenaran atau petunjuk. Aw amara bitaqwa, dan menyuruh manusia bertakwa kepada Allah. Ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidaklah engkau Muhammad mengetahui sungguhnya orang itu Abu Jahal mendustakan, yakni mendustakan Muhammad dan berpaling menguluk keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari iman.
Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah ia Abu Jahal mengetahui bahwasanya Allah melihatnya segala perbuatannya. Ra'aita artinya dia mengetahuinya, karena ia kelak dia akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang setimpal. Maka sudah sepatutnya engkau, wahai orang yang diajak berbicara, untuk merasa heran terhadap orang yang melarang itu, karena ia melarang Muhammad SAW melakukan salat. Padahal orang yang dilarangnya itu berada dalam jalan hidayah dan memerintahkan untuk bertakwa. Dan yang amat mengherankan lagi ialah bahwa yang melarang itu mendustakannya dan berpaling dari iman. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandung hadikan dan cegahan baginya. Sungguhnya jika tidak berhenti berbuat demikian, yakni dari kekafiran yang dilakukannya, yaitu niscaya kami tarik ubun-ubunnya, atau kami akan seret ia masuk ke dalam neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kajibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi di durhaka, ya, mana yang dimaksud adalah pelakunya. Waliyad'una dia, maka biarlah ia memanggil kelompoknya untuk menolongnya, yakni teman-teman sanadinya. Nadi adalah sebuah majelis tempat mereka memusyawarahkan suatu perkara. Sungguhnya orang melarang telah mengatakan kepada Rasulullah SAW waktu mencegahnya dari melakukan salat, sanadu zabaniyah, kalau kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Mereka adalah malaikat-malaikat penyiksa orang yang berdosa, yang sangat bengis dan kejam, untuk membinasakannya, sebagai mana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis. Seandainya ia benar-benar memanggil gulungan sanadinya, niscaya ia akan diazab oleh malaikat zabaniyah secara terang-terangan. La tuda' wasjud waqtarib. Sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandung hadikan dan cegahan bagi dirinya. Janganlah engkau mentaati, ya Abu Jahal, wahai Muhammad, untuk meninggalkan salat, tetapi sujudlah, maksud salatlah demi karena Allah, dan dikatakanlah diri engkau kepada Allah dengan melalui amal ketaatan. Penutup surah Al-Alaq menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan kemudian memuliakannya dengan apa, Pak? Dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya, karena itu ia tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Bahkan ia bertindak melampaui batas karena melihat dirinya telah merasa serba cukup. Hubungan surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar. Pada surah Al-Alaq memerintahkan agar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, sedangkan surah Al-Qadar menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 63. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Maksudnya mulailah, dan memulainya dengan menyebut Tuhan engkau yang telah menciptakan sesuatu. Jadi ini asal terjemahnya apa tuh? Iqra. Mana terjemah tuh ya? Terjemahnya, bacalah dengan menyebut Tuhan engkau yang telah menciptakan. Nah di sini kata-kata khalaqa menciptakan, tetapi jika kita maf'ul bihnya tuh kada disambat.
berarti itu menciptakan apa aja dah. Bacalah dengan menyebut Tuhan engkau yang telah menciptakan. Berarti itu menciptakan apa aja dah maksudnya lah. Jadi dalam khalaqato macam-macam tuh. Jadi lalu nang nomor 2-nya pulang lalu betanto nah pulang. Khalaqal insana min alaq. Nah ini di sini khalaqal insan. Kalau di atas tadi khalaq aja. Jadi maf'ul bihnya ada dokong lo di atas tadi. Jadi tadi ada maf'ul bihnya tuh berarti itu menciptakan beri macam-macam tuh, menciptakan apa-apa. Ada yang di bawah ini betanto menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi alaq itu segumpal darah. Bisa juga karena muannas itu alaqah, gumpal darah. Jadi ini artinya asal mani dulu, lalu karena berubah jadi bagumpal darah. Itu pulang mengisahkan nih kata-kata alaq ini artinya bergentung, bahasa Arab ya, bergentung. Itu sudah mengisyarat bahwa manusia hidup di dunia ini ada ketergantungan. Kita ini misalnya berduit tapi bisa tergantung lawan tukang untuk mengolah rumah. Dan jadi kena bila hendak baju tergantung, kalau bisa beulah kita tukang baju yang mau ulahkan yang mengguntingkan. Nah itu manusia itu kan alaq dari segumpal darah, asalnya mani. Tetapi arti alaq tujuan kita aja sesuatu yang menempel. Itu mah isyarat sudah bahwa hidup manusia itu ada berhubungan lawan yang lain. Maksudnya kata kawa tuh hidup seorangan. Ulah rumah ulah seorang, masak seorang, ulah baju ulah seorang. Ada kawannya. Itulah manusia. Ini bikin baju lantaran ada tukang gunting, tukang jahit. Ini bikin rumah lantaran ada tukang. Lalu ini bikin sanda karena ada yang bisa boleh sanda boleh. Wajarlah manusia itu diciptakan dari alaq, dari segumpal darah. Karena asalnya mani dahulu. Tetapi arti alaq itu artinya sesuatu yang bergantung. Cuma isyarat bahwa manusia itu hidupnya itu selalu ada menjadi kita lawan yang lain tuh berhubungan lawan yang lain. Manusia kadang-kala hidup seorangan, selalu ada ketergantungan. Dan ini ayat menyuruh lawan kita supaya jangan buta huruf. Suruh bisa membaca. Jangan sampai buta huruf. Jadi kata-kata alaq tadi gumpal darah. Namun sabuting lagi kata-kata alaqnya bergantung. Bergantung nih. Hanya kadang-kala hidup seorangan. Kamu kada bisa mulah pinto, parlo kalau ada nang tukang pinto, ada nang tukang juali, bisa lah mulah pinto seorangan. Nah jadi itu asal kita nih alaq, bergantung. Dan artinya di sini menyuruh kalau kita nih jangan sampai buta huruf.
Pertama tadi khalaqato maf'ulnya ada ukungulnya. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. Lalu kan di sini telah menciptakan semua makhluk diadakan nih. Itu pulang ayat kedua pulang, nah ini betanto pulang halakanya tuh menciptakan manusia atau jenis manusia dari segumpal darah, yakni segumpal darah yang kental. Nah ini pulang, ini kan dalam surah Yasin ini pulang manusia itu khalaqnahu min nutfah, kami jadikan dari nutfah setetes air mani, kemudian menjadi alat, menjadi segumpal darah. Sudah Tuhannya apa? Fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba manusia itu musuh Tuhan yang nyata. Oh, ada mau beribadah, ada mau apa-apa. Kayaknya mah nantang Tuhan. Nah, yang berasal daripada alaq ini, alaq tadi kan segumpal darah, ataupun arti alaq tadi sesuatu yang menempel. Itu pun sombong. Ada dari mana asal? Ada pantas sombong. Bahasa dari mana? Ada pantas sombong nih. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan engkau adalah yang paling pemurah. Dia mengajarkan dengan kalam, artinya mengajar bisa menulis otomatis kan, bisa membaca karena disuruh ikra tadi. Lalu dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Artinya disuruh membaca dahulu, sudah disuruh bisa membaca atau bisa tulis menulis. Maka dengan sebab inya bisa membaca, inya kulihan ilmu yang kada diketahuinya. Kita misalnya membaca kitab tasawuf, nah karena sudah bisa membaca, sudah bisa baca tulis, maka di situ timbul melalui membaca tadi sesuatu yang dia belum tahu, tapi harus bisa membaca dulu. Kada bisa memasak, nah lalu menukar membaca resep memasak, nah lalu nya bisa. Itu allamal insana malam ya'lam. Tuhan itu melajari manusia. Nah, itu tambah itu melajari manusia melalui bisa baca tulis akan sesuatu yang dia belum tahu. Jadinya bisa membaca, dibacanya resep memasak, nah lalu bisa memasak. Atau dibacanya resep baulah mesin apa itu, nah. Atau dibacanya kitab tasawuf, dibacanya rukunan, nah. Tapi lalu dia mengetahui sesuatu yang dia belum tahu. Ada tahu rukun udhu saja, lalu dia tahu. Tapi melalui bisa membaca dan bisa menulis. Bahkan bisa membaca. Itu kan. Jadi surah Iqra ini pendahuluan turun. Cuma diendak di sini. Jadi Sayyidina Utsman itu menulis Al-Quran. Belum dibukuakan lagi. Aja Nabi kita andak Utsman di sini. Surah Fatihah andak sini, surah Al-Baqarah andak di sini. Sampai gilirannya surah Wadduha andak di sini, surah Al-Alaq di sini. Nah, diendak di belakang apa itu? Waktu ini kah? Nah,
Itu anjuran Rasulullah hendak di sini. Mestinya ini pendahuluan turun, hendak di permukaan. Itulah cakanya Quran ini ciptaan manusia yang pendahuluan turun dahulu dia ditampilkan. Ini ada pendahuluan turun dienak di situ. Dan surah An-Nas kada pandudian turun, tapi dienak di pembelakangan. Nah, ini ada rahasia-rahasia tuh, rahasianya. Iqra wa rabbukal akram, yakni tiada seorang pun yang dapat menandingi kemurahannya. Kalimat ini adalah untuk lebih mempertegas kalimat atau ayat yang pertama. Mempertegas kalimat atau ayat yang pertama, mempertegas ayat yang pertama ini, atau mempertegas ikra di muka tuh. Alladzi 'allama bil qalam, dia mengajarkan manusia menulis dengan kalam atau pina. Orang yang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pina adalah Nabi Idris. Jadi di zaman Nabi Adam itu belum lagi tulis menulis. Sampai ke Nabi Sis kada ada lagi tulis menulis. Di zaman Nabi Idris itu sudah sidin bisa berulah pinsel. Apakah diulah sidin? Lalu mulai sidin menulis. Lagi di zaman Nabi Idris juga nang bepandai ini, kayak bepandai di Sungai Pinang tuh. Wasi dipanasakan lalu di tawas ulah lading. Waktu itu tuh dicatok-catok supaya landep. Jadi di zaman Nabi Idris dia tuh mengenal baulah baju asal dahulu kulit binatang dikaringakan diulah baju. Zaman Nabi Idris itu sudah sidin memajuakan dunia, udah kemana-mana berjalan kada ada apa-apa. Lalu di zaman Nabi Idris itu sudah sidin melatih kuda, mendidik kuda. Lalu ditunggangi suruh buka oleh sidin. Dan kayak apa sidin caranya sidin di kuda itu berpingkot waktu kuda buka. Kayak apa menaklukakan. Mulai situ udah manusia tuh berjalan kemana-mana pakai kendaraan kuda. Ini awal memajukan dunia dulu. Jadi waktu itu bisa bulah lading, udah bisa bulah baju. Nah, itu disambung zaman Nabi Nuh, kawak menyeberang laut berulah kapal. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia atau jenis manusia apa-apa yang tidak diketahuinya itu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah. Menulis dan membuat sesuatu serta hal-hal yang lain. Dengan melalui bisa menulis, bisa membaca, timbul ilmu-ilmu yang lain. Asal rajin membaca, asal rajin belajar. Mungkin kita kada bisa membaca, di mah hendak belajar. Nah, itu maksudnya dengan sebabnya bisa membaca, bisa menulis, lalu kita kawa belajar. Nah, di situ kita dilajari oleh Tuhan sesuatu yang kita belum kita ketahui. Ada tahu di naho asal, ada tahu di rukun udu, lalu kita jadi tahu. Tapi malah bisa membaca dulu. Jadi ini Allah artinya penting nih bisa membaca dulu. Jadi sudah aja pendahuluan turun. Artinya jangan sangat buta huruf kita. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah terjemahnya mana?
Ayat berapa An-An'am terjemahnya apa? Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Atau ayat 3 ini kita jadi jahat. Manusia itu bisa jadi jahat. Ketahuilah artinya sungguh memang benar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, karena melihat dia kepada dirinya sendiri merasa cukup dengan harta benda yang dimilikinya. Bukan hanya kayak itu. Ada nih satu contoh. Bibinian umpama lagi inya belum berpangkat, belum bisa ada penghasilan, tahun laki ini bagus-bagus saja. Begitu sudah bisa bercari, sudah berpangkat, lalu lawan laki itu jadi wanita. Nah ini termasuk kayak ini nih. Padahal ini yang dimaksud nih siapa ini? Abu Jahal kah ini yang dimaksud? Tapi kadang-kadang ada yang kayak itu nih. Ada yang kayak itu. Lagi bakawan bagus lawan kawan sudah sugih. Pak, acuh lawan kawan sombong. Ada kalau lainnya nih. Nah, ini nih. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu Jahal. Abu Jahal ini merasa cukup lalu hina-hina Nabi. Tapi ya kayak kita tanya, asal lagi belum mampu apa-apa, kawan tuh bagus lawan kawan. Sudah berhasil lalu sombong. Atau Asian bini nih, lagi inya masih dicariakan oleh laki, bagus saja. Akalinya sudah mampu, sudah bisa berusaha, bagaje, laki sudah tua, disisiakannya pada jasa laki asal tuh. Inya jadi kayak itu, jadi sukses. Nah ini diantaranya bisa kayak ini nih. Manusia itu ya juga menekalanya melihat dirinya tuh ada kemampuan. Padahal jahat-jahatnya inna ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya hanya kepada Tuhan engkaulah wahai manusia tempat kembali, karena kembali kepada Tuhan. Ini sudah merasa mampu bercakah-cakah. Itu tadi pangna kalla innal insana la yatgha, ketahuilah kalla ini asalnya kita sebenarnya atau artinya jangan, sini ketahuilah lah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas karena melihat dirinya sendiri merasa cukup. Sudah pindah sugih lalu sombong lawan kawan, mau. Jadi yang dimaksud ayatnya Abu Jahal. Tapi bisa kita kayak itu juga, kayak Abu Jahal juga. Sudah merasa cukup kada maha minta duit lawan Nabi. Kakawanan banyak. Lalu wanita mah mau hulut Nabi.
Jadi ayat ini artinya menyuruh kita supaya jangan bodoh, harus bisa membaca dan bisa menulis. Jadi kita memudahkan nyaman kita belajar. Mun sudah kita belajar itu maka allamal insana ma lam ya'lam. Dilajari oleh Tuhan manusia itu apa yang dia belum tahu. Yang sebab belajar. Apa yang kita kada tahu jadi tahu. Tapi kita kau belajar apa? Lantaran bisa menulis lalu membaca. Nah ini. Kita terusnya. Terus akan lanjut. Ayat 15. Kala sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandung halaman 65. Hardikan dan cegahan baginya Abu Jahal nih. Sungguh jika ia tidak berhenti berbuat demikian, yakni dari kekafiran yang dilakukannya itu, saya akan kami tarik ubun-ubunnya, atau kami akan sirit, kami tarik aja nih, masuk ke dalam neraka dengan cara ditarik ubun-ubun. Jadi ternyata Abu Jahal ini di dunia ya tetap aja menantang Nabi tadi. Nah kalinya di perang Badar itu Abu Jahal nih sudah luka, berharap harapnya lukanya tuh daerah tuh supaya jangan ditapal dulu, supaya ubat kah panapalnya itu, jadi darah itu awal dulu bertahan, kadang langsung habis. Jadi darah itu ada tersisa lalu masih hidup. Jadi waktu itu Abdullah bin Mas'ud ini kan rendah. Ujian Nabi kita ikam kada usah obat perang. Sudah perang Badar tuntung, ayo aja Nabi ikam. Ini kamu hendak ke perang Badar tuh, ya ini bawa pedang. Di pinggang buka aja pedang tuh ujungnya tahayut ke tanah, rendahin awak. Tapayar di tanah, ujung pedang tuh ujung kumpangnya. Sampai kasih itu pariksai matian. Pas Abu Jahal dipariksai, behinak aja lagi, Abu Jahal hidup aja lagi. Nah, ayo Abu Jahal hakun kabe Islam, kada pada hakan aku lawan Muhammad lah aku pada aku Islam. Kalau kada hakun be Islam aku bunuh. Bunuh aja Abu Jahal, aku tetap pada hakun be Islam. Ini kamu tuh ambil pedangku ini nah. Jangan lawan pedang ikam tuh. Anak mamangga gulu kok menantang sebenarnya. Diambil pedang Abu Jahal tadi, ditimpasakan ke kepala dipakai. Nah, lalu sebagai bukti nih bahwa Nabi kita ditali kepala Abu Jahal tadi. Kuler kalau membawa bepikulan gitu, awak halus ditarik on tali. Nah ini yang banyak ditarik di ubun-ubun tadi. Lalu Nabi takurihing, nah aja Nabi kan membunuh komandan ini. Nah jadi itu udah kayak ditarik di ubun-ubun udah.
Jadi seandainya di waktu itu Abu Jahal itu mangiyau kawan-kawannya, kawannya fal yad'u nadiyah itu ayat 17 halaman 65. Ayat 17 fal yad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil kelompoknya. Nadi itu kelompok nang tapan dipandir di pos semuanya, tetapan dipandir di majelis. Nah itu pang bubuhan Abu Jahal itu nadi ngarnya. Ayo jatuhan silakannya memanggil kawan-kawannya itu hendak membinasakan Nabi Muhammad misalnya, atau hendak minta tolong misalnya nih. Yakni teman-teman sanadinya. Nadi tadi Pak, Nadiah tadi kelompok. Nadi adalah sebuah majelis tempat mereka memusyawarahkan sesuatu perkara. Jadi ayo bubuhan nadi itu kiawi. Kiawi ayo. Hanya silahkan melawan Nabi Muhammad nih. Amunnya Abu Jahal tuh di waktu itu memanggil aja kawan-kawannya, ya Tuhan nih, kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah karena di akhirat banyak orang yang berdosa yang sangat bangis. Malaikatnya bangis dan kejam untuk membinasakannya. Dan bagaimana telah disebutkan di dalam salah satu hadis, yaitu seandainya Abu Jahal itu benar-benar memanggil gulungannya, kawan-kawan di majelisnya itu di kiawinya, niscaya ia akan diajab oleh malaikat Jabaniyah secara terang. Jadi seandainya waktu hidup tuh Abu Jahal tuh di kiawinya kawan-kawannya tuh hendak melarang Nabi sembahyang kah, atau hendak membinasakan Nabi kah, seandainya di kiau, maka dengan segera mungkin malaikat Jabaniyah didatangkan oleh Tuhan. Malaikat Jabaniyah ini kena menghantaminya. Tapi waktu itu Abu Jahal kada menghiawi, jadi kada apa-apa. Terus kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidaklah demikian, artinya jangan ditaati Abu Jahal do. Nya malah halang-halangi sembahyang, lalu kada sembahyang jangan. Kalimat ini mengandung hardikan dan cegahan baginya. Abu Jahalnya jangan kayak itu tuh. Lawan Nabi kita nih, janganlah engkau mentaati Abu Jahal, wahai Muhammad, untuk meninggalkan salat. Dia halang-halangi oleh Abu Jahal, jangan sembahyang, kam jangan hakon, tetapi sujudlah, maksudnya salatlah demi karena Allah, dan dekatkanlah diri engkau kepada Allah dengan melalui amal ketaatan. Surah Al-Alaq menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca. Jadi asal kita diciptakan dari mana air hina, kalau itu dihormati oleh Tuhan, dilajari membaca, dibisakan membaca, bisa membaca Quran, bisa menulis, dan diberi Tuhan pengetahuan. Nah, tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya. Asalnya kita mana lalu segumpal darah, tapi mbah itu lalu sombong, tidak ingat lagi, lalu menantang lawan Tuhan. Karena itu ia tidak mensyukuri
nikmat Allah. Gimana Allah itu? Nikmat Tuhan diajari Tuhan bisa membaca, diberikan ilmu pengetahuan gara-gara bisa membaca, ada disyukurinya. Hubungan surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar itu, pada surah Al-Alaq itu Allah memerintahkan agar Rasulullah membaca Quran, sedangkan surah Al-Qadar menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran. Jadi di manusia ini dijadikan dari alaq, manik dulu lalu jadi segumpal darah. Namun arti alaq itu asalnya alaq itu mudahnya begentong. Itu sudah mengisyarat bahwa kehidupan manusia di dunia ini kada kawa hidup seorangan. Ada kawa. Hendak makan wadai, misalnya ulah seorang ada kawannya. Jadi ada yang bisa berulah wadai, menjual misalnya. Hendak berulah baju ada tukang ulah, tukang jahit ada. Ulah kita mau ulah seorang bisa ke baju ada kalau besian rumah ada kawan kita baulah rumah kada bisa kalau enggak ada dari tukang. Jadi hidup manusia tuh selalu kada kawa seorangan alak tadi bergantung. Nah itu sudah isyaratnya nih. Wallahu a'lam. Kita mana halamannya pulang mana? Nah ya. Semalam tuh nggak tahu bahasa kuna. Tak ubah dah. Nah, tak ubah. Ada di kiri ini tak ubah nah. Cari dulu di halamannya nih. Apa judulnya semalam enggak? Kalau nang terkin nipak mah terus sabri lajul hukam. Dua ratus dua nomor 8 lah.
kasratu api wa kasratu ajmuhum husnu adabihim ma'asagir padlan ada sama bang Belum siang itu sama. 38 lah Sama. Apa? halaman 38 lah halaman 38 nah ini semua nah jadi seterusnya tahalat berapa puting lah satu ada bim aman al-Quran ada mustihab bila hidayati ahdin sidu ya uzuma ala daipi nah siddatu waraihim nih terus ada berapa tahalat tak Bismillahirrahmanirrahim halaman 39 sini sudah itulah tafakkurun fi qulsanin yakhruju minha sifatal munafiqin sudah itu pulang diratuhum lah nah ya kalau sudah bisa bisa terus akan sebutkan ada tuh namanya wa min akhlaqihim radhiyallahu ada mukhawfihim min diai zurriyatihim min ba'dihim cari dapat lagi tahalat berapa tuh judulnya lah tahalat 2 ke 3 lah sini 41 nah anu nih cepat ya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum di antara akhlak mereka radhiyallahu ada mukhawfihim tiada takut mereka min diai zurriyatihim min ba'dihim di antara akhlak mereka radhiyallahu anhum tiada takut mereka dari tersia-sia juriat mereka sesudah mereka kada takutan kalau sudah mati nih anak buahnya kalau pindah tak sia-sia ini kan sia untung-untungan kalau ditinggali harta usia digunakannya kada baik tak balik rugi pulang tapi kalau ditinggali harta pas digunakannya baik-baik untung pulang nah ini kan dimakannya walizalika karena itulah adalah mereka yumpikuna mereka tuh menggunakan tiap-tiap barang yang masuk kepada tangan mereka daripada dunia
Jadi apa-apa nang dapat di tangan rezeki nih dipergunakan, wala yadakhiruna syai'an, dan mereka tidak menyimpan sesuatu. Walaupun sesungguhnya mereka itu takut atas juratim itu dia akan tersia-sia. Karena mun aku kada harta ini kada disimpan, karena anak buah napa ini, nah takutan juga itu nih. Tapi kenapa buahnya tuh kada mau, ulama bahari itu kada mau bersimpanan. Kada mau bersimpanan ya. Itu lihukmin alaihim al-hirsa wal bukhla, sebagai hukum atas mereka itu tamak dan kikir dan soh itu kikir juga, dan mereka lalu kena juri itu keluar daripada sifat-sifat kaum tasawuf. Ini kalau bersimpanan, kalau pindah anu kayaknya kalau dituruti anak buah. Wafil hadis, dalam hadis ini al waladu mabkhalatun, anak itu keker, majnabatun, selalu khawatir lah. Itu adalah yada'u abahu bakhilan jabanan anil jihad. Itu jadinya maniru abahnya kikir, abahnya takutan daripada berjihad, berjuang pakai harta, kada mau bertulungan wagairihi. Dan ya kalau nang kada nang kada tahu kita tuh bahwa tabiat kita tuh dituruti anak buah. Selagian untung-untungan menyimpan harta, lamunnya ditinggal anak buah tuh harta, lamun inya kada mensyukuri harta tuh digunakan kepada pemainan. Nah apa nang kawitan nang meninggali baik kada ditinggali kalau tapi punya takana untung pas harta tuh digunakannya nang bagus-bagus, nah untung apa. Tapi dia bahari abah ini menyimpan, baik bersimpanan kayak abah juga supaya nyaman lumayan. Ini nih itu ulama bahari jadi ada akun gitu lah. Wapil hadis aidan maluka maqaddamta, harta engkau apa nang engkau dahulukan nang ada wahine, karena wa malu warisika, harta pewaris engkau harta barang nang ikam sudah mati, karena kada harta ikam lagi, harta pewaris. Jadi harta tuh nang lagi kita hidup, amun sudah mati harta ahli waris. Harta ahli waris. Nah itu saya cuplikan dulu, paham dulu artinya harta engkau itu apa yang ada wahidina,
dan harta pewaris engkau, apa engkau sudah meninggal tuh, harta ahli waris. Terus gitu. Terus kita wamin akhlaqim, daripada akhlak mereka bahari itu ziaratuhum li kuburil muslimin ulah kalilin. Di antara akhlak ulama bahari itu tuh ziarah mereka bagi kubur muslimin setiap satu umat kena ziarah. Artinya kalampayan ke mana amalan biqauli sallallahu zuhurul kubur, jarahi kubur, fa innaha tudzakirukum al akhirah, itu mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Wahdal khuluqu, ini akhlak ujar sidin nih, ini akhlak kallama ya'malu bihil alan minan nas, jarang manusia yang mengamalkan dengannya sekarang daripada manusia. Wa in waqa'adan, jika terjadi anam bahwasanya itu dakhalu turbatan, mereka itu masuk kubur misalnya, kan jarah nih, tetapi jarahnya itu falaisa fi dukhulihim, maka tidaklah pada masuk mereka kepada kuburan tadi iktibarun, bukan iktibar, cuma itu ada hajat artinya kabul nih, atau minta supaya apa ini, atau lantaran dapat duit. Nah, itu masuk turbah mereka, tapi jarahnya tuh kayak itu tadi, kada lantaran yang iktibar, oh sidin jadi bakar amat kayak ini. Nah, harus aku juga kayak ini. Nah, kada kayak itu jarah anunya, lantaran kabul hajat ini, atau lantaran asarami juga. Nah ini. Jadi ujar sidin wa inna ma zalika li amrin adin, karena jadi perkara adat aja. Itu perkara adat aja jarah kata jarahan aja kawali sungo. Nah itu kemudiannya diulah perkara adat aja. Kaina sudah kalau sampai kawali sungo tuh ada rasa rame, ada melihat lang daerah Jawa, kadang ma'iktibar atau kada ambil berkat lawan sidina, mudahan rajin beramal, kada rasa raminya, rasa atau lantaran dapat duit kabul hajat nih, kada iktibar tuan jadi gitu. Nah sidin ini jadi bakar amat karena akhlak sidin kayak ini sidin beramal rajin kayak ini. Nah kajiaratihim lil mayit fi awal Jumatin, seperti jarah mereka pada mayat pada awal Jumat, atau inda tamamis syahri, ketika sempurna sebulan, khaupan min tagayuri hati ahli mayit, karena takut daripada berubah pemikiran keluarga mayat. Nah kayak aku kada jarah lan kubur keluarganya. Ah itu nggak pikiran jarah jane kayak jano kada jarah nih kenanya betakon. Nah ini lah siaman, apalagi ini jarak bertemuan nih lah, apalagi jika adalah bagi mereka itu atasnya tuh mayatnya hak pada jarah mereka, fi jaratim waladuhu, hak bagi anaknya. Hanya kita kasih kada purun lawan anak jarah walidih atau ayahnya, lama mata manakala dia mati, ada pantas dia kone
Dan kita benar bisa kayak itu juga. Ya lah, antaran bus. Dia apa? Guru IPO ada yang meninggal. Melawat karena dua tahun hari jarah. Kayaknya lantaran bus. Kadang nama itibar atau maras si lawan si mayat ini mendoakan supaya kasihan ini nih kada didoakan nih. Ini lantaran bus. Busnya nih harus kita jarahi apa nih? Kayak ini kajerahnya. Lantaran bus. Itu gardun ahar tujuh kita tujuan yang lain ajnabiyun sama ajnabi itu lain daripada makul daripada barang kami kata wakana akhiruman dan adalah air manusia nang aku lihat nang amal nang kayaknya nih kita ziarah itu niatan bisa membantu lo nang mati dan niatan tuh iktibar kayak apa nang mati ini akhlaknya dulu baik benar kayak apa sidin tuh beramal nah tapi sih nang kutamu yang berakhlak ini Sayyidi Syekh Muhammad bin Inan rahimahullah taala Muhammad bin Inan ini tadi ya zuru Qarapah dia ziarah ke daerah ke makam Qurapah makam Qurapah nih setiap hari Jumat bahkan sidin nah ini kita kada tagawi nih ya zuru man arafahu min al-amwat ziarah kepada nang sidin kenal siapa-siapa kenang kenal dikenal sidin dijarahi sidin atau nang kada sidin kenal dijarahi sidin adalah sidin tadi ketika melihat kubur yabki menangis sidin artinya kawakah kayak sidin ini dapat makam di sisi Tuhan atau kasihan dia yang di dalam kubur nih dibentuk menangis dari kita jarah kan kayak ini nih dan sidin membaca zikir nang datang membaca bacaan nang macam-macam summa yaqulu ma minhum ahadun illa wa tidak kemudian sidin berkata tidaklah di antara mereka seseorang melainkan dia ingin bahwa sembahyang 2 rakaat atau dia membaca la ilallah walau maratan wahidah di kubur fastagnimu umrakum maka gunakanlah umur kalian adalah Yazid Ar-Raqasi rahimahullah. Iza daral maqbarah bila sidin menjarah ke kubur tu sidin menangis. Wa yaqulu dan sidin mengatakan laita syi'ri mudah-mudahan syairku ini nih sidin bi ayyi a'malikum dengan apa juga gawean-gawean tabattum kalian mengutamakan wastabsartum dan kalian tuh gembira dengan bacaanku ini nah itu hanya bahara bacaan ini sampai menolong lon sempian ini kada bahara kabul kita di baca yasin berkat ini mendoakan investasi sidin bakuriak seperti bakuriak asaur sapi
dan adalah Hisam ad-Dastiwai apabila ziarah kubur dan dia kembali ke rumah berdiam beberapa hari, la yastadi kada menyalai, la yastadi bisa di lampu, kada menyalaan lampu beberapa hari. Masih sedih, hanya kayak apa, kayak nasib di dalam kubur nih. Itu itulah itibar ziarah kita adalah. Dan dia mengata, atazkuru zulmatal qabr, apakah engkau ingatkah kegelapan kubur? Kalau kayak naik di kubur kada. Jadi dia menangis. Dan dipajahi sini lampu beberapa hari. Ikan saya kena dalam kuburnya kayak kadap kayak ini lah. Manui diri nih. Kalau kadap kayak ini jadi ikan di kubur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yajuru kubura abaihi min Bani Umayyah, ziarah ke kubur anu datu-datunya atau abah-abahnya, pada tuan macam-macamnya dijarahin oleh Umar Abdul Aziz di tangguban Bani Umayyah. Jadi nang di dalam kubur itu disuarai, seakan-akan kalian wahai abah-abahku, wahai datu-datuku, kalian tidak mensarikati ahli dunia pada kelajatan dan dia pada iman. Hanya pian lajat di situ, pian dapat nikmat, kada kayak ahli dunia ini nah. Dan dia berkata, Umar bin Abdul Aziz, ma ahsana zawahira hadil kubur, alangkah baik jahir-jahir ini kubur, hanya bukan yang baik-baik ini beritaannya. Kemudian wa inna madawi aja saja kita urusan pi bawatinya pada batin-batinnya kubur. Dan sungguh melihat Hasan al-Basri, kan laki-laki tertawa di kuburan. Ini bet katanya mau dibegaya di pakuburan. Dia Hasan al-Basri apa nih? Pakalau jadi Hasan amma yakfi, apakah tidak cukup kepada engkau? Rasulullah itu yakrah juga, Rasulullah kada katuju kita itu di kuburan itu bertertawaan, kada keingatan mati sesekali. Jadi ujar Sufyan Tsauri pulang nih, innal mayyita yuftanu fi kabrihi, sesungguhnya mayat itu dipitnah pada kubur. Maksud dipitnah itu dia ada macam-macam lah, nang kada nyaman selama 7 hari. Amun inya kada baik mayat itu selama 7 hari macam-macam nang kada nyaman do. Nanti mapa adab kita nih umpamanya lawan keluarga misalnya. Walidzalika karena itu istahabu, mereka itu menyunatkan atas saduka anhu, banyak-banyak kayak bersedekah kepadanya tuh. Baru kita bersedekah duit sekaligus sembahyang hadiah kok. Lagi awal-awal mayat meninggal tuh selama 7 hari baru sembahyang hadiah, karena jadi sidin tuh mulai hari pertama sampai 7 hari itu aja dalam ya kita pahit benar mayat
mana anu nih pindah kurang bagus, pindah pahit benar. Tilkal mudah itu pada itu masa yang 7 hari itu banyak bersedekah, pahalanya diberikan. Musa'adatan lahu karena bantu baginya. Hatta yulkana sehingga kita ditalkinkan akan hujahnya. Sehingga ibarat kita tuh persoalan-persoalan jawaban-jawaban tuh nyaman nih ya, disangui. Kadang kita akan menggawe kalau gitu. Jadi amun keluarga meninggal itu jarhidin baik kita kebanyakan sembahyang hadiah hanya dulu nih sedekah barang atau sekaligus sembahyang hadiah atau sedekah biasa aja nyatakan besar arwah dan sanak nang hanyar meninggal ini itu selama 7 hari itu artinya pindah pahit benar. Nah mudah-mudahan sedekah ini ya kita mentalakin menjawabkan debat-debatnya. Nah ini jadi sedikit lagi adalah Abdullah bin Umar adalah yaqulu bakisah lalu aku jisin ala makbaratin para itu sahsan kulihat jisin si pulan keluar dari kubur ya talah habunar anu ya kita bersinar-sinar api keluar mimparke dari atasnya ila kadami sampai ke tumit nampak melalui kuburan itu timbul dari dalam kubur bersinar api mulai atas kepala sampai ke tumit. Lalu mayat tadi, wahai Abdullah, wahai mayat, iskini minumi aku ma'an. Lalu ujar Abdullah bin Umar tadi, pala adi maka aku tadi tahu jisidin. A'arapani bi ismi amnadani kama yunadir rajulu man la yarqu. Aku jawab Ibnu Umar kada tahu apakah dia kenal dengan ngaranku atau dia mengiau aku sebagaimana mengiau lalakian. Dia kada tahu lawan mengiaunya. Nya lalakian tuh kalau kada tahu kalau mengiau Abdullah. Kebetulan di sini aku ngaran Abdullah. Tahu di ngaranku kah atau ini tuh mengiau aku sambat biasa aja kah? Hai Abdullah, hai hamba Allah, minumi aku. Tahu di sini tuh tahu ngaranku kah atau kebetulan aja kah? Begitu hai hamba Allah, ya nih. Jadi Jasidin melihat terang-terangan di kuburan. Hendak kayak aku Jasidin menginuminya an askiaho. Lalu Jasidin berkata bagiku yang ditugaskan dengannya ada malaikat. Latus kihi. Jangan diminum ya. Ini mayatnya ini berbenda keluar kubur. Api mulai kepala sampai ke betis.
Bekiawa, hai Abdullah, mungkin kada tahu dengaran, cuma kiawa itu hai hamba Allah kan itu lah. Nginumi aku, hendak ku nginumi uja sidin, lalu jar malaikat mang bertugas, latuski jangan diminumi, lalu wala zalat dan tiada henti itu malaikat tadi, yadribuhu memukulnya bisauti dengan kayu, dengan tongkat. Pukulinya hatta raja akan sampai masuk ke kubur pulang, dipukuli. Panta bakalnya, lalu kubur tadi tertutup kubur tadi tak terbuka, keluar lelekian, keluar berdiri jagat, mulai atas kepalanya api sampai ke bawah. Bayi melihat aku uja sidin, Abdullah, minum pang aku, ujar Abdullah sidin, iya tuh mengiyaw aku Abdullah, atau sekadar kiawan hajakannya, hai hamba Allah. Uja sidin hendak kayak ku nginumi, kalau juga malaikat yang bertugas tadi, yang di nginumi, pukulinya terus tongkat, sampai kembali ke kubur, lalu kubur tadi intabaka, talimon pulang kubur tadi. Nah, ada kejadian ini. Di mana Kasidin melihat pertemuan ini. Nah, kayaknya pak lain pulang ya. Wallahu alam. Ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah bi husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.